Penerimaan peserta didik baru jalur zonasi jenjang SMP dan SMA sudah ditutup sejak 27 Juni lalu. Sebanyak 31.011 peserta diterima di sekolah negeri, sedangkan untuk jenjang SMA diterima sebanyak 12.684 siswa. Jalur zonasi ini sebesar 40% dari total kuota yang diterima oleh sekolah. Para peserta yang diterima di jalur zonasi harus lapor diri secara daring di situs PPDB Jakarta pada 29 dan 30 Juni. Data Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencatat untuk siswa yang diterima di jenjang SMP terdapat 96,9% rentang usia 12 sampai 13 tahun. Sedangkan di jenjang sekolah menengah atas sebanyak 92,4% siswa yang diterima berada di rentang usia 15 sampai 16 tahun. Siswa tertua yang diterima di kelas 1 SMA berusia 20 tahun sebanyak 7 orang atau 0,06%. Kriteria usia yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2019 ini membuat sejumlah orang tua siswa baik di jenjang SMP maupun SMA was-was hingga kecewa. Karena kebetulan anak saya milih di sekolah 70 ini di pilihan ketiga. Jadi untuk pilihan pertama dia mental karena usia, pilihan kedua juga mental karena usia. Dan 30 menit terakhir baru nyangkut di SMA 70. Oh, oke. Ya. Waktu itu berarti mental di 2 sekolah ya, Bu ya? Iya, mental di 2 sekolah karena usia. Usianya berapa kalau boleh tahu? 15 tahun, 8 bulan, 15 hari. Ratusan orang tua murid siswa yang dirugikan oleh aturan kriteria usia dalam sistem PPDB DKI Jakarta menggelar aksi unjuk rasa. Pengunjuk rasa menggelar aksi untuk menyampaikan aspirasi karena seleksi berdasarkan usia diskriminatif terhadap siswa berusia lebih muda. Alasan pemerintah DKI Jakarta yang mengutamakan peserta didik lebih tua dalam seleksi penerimaan siswa untuk memberikan kesempatan lebih kepada siswa yang kurang mampu, dinilai pengunjuk rasa tidak tepat karena faktor usia tidak bisa dijadikan parameter untuk mengukur kondisi ekonomi. Aksi yang digelar di depan gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini adalah aksi lanjutan setelah sebelumnya melakukan mediasi dengan Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Pengunjuk rasa meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim untuk membatalkan proses PPDB DKI Jakarta yang dinilai melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 yang mengatur agar PPDB harus bersifat non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Mungkin yang lain mungkin belum aware ya pada saat itu keluar, cuman akhirnya tidak menemukan titik temu. Akhirnya kita lakukan lagi demo pertama itu ada di Balai Kota untuk menghentikan karena dilihat dari korban dari afirmasi banyak ya yang tidak lolos. Akhirnya kita mencoba menghentikan lagi sebelum jalur zonasi dimulai kan usia karena balik lagi ke pasal 14-nya zonasi itu ditentukan oleh pemerintah daerah. Jadi Sudah ada koresponden Sufiani Tanjung yang saat ini berada di depan kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Selamat siang, Sufi. Apakah kemudian aspirasi yang kemudian disampaikan oleh para pengunjuk rasa ini sudah mendapat tanggapan dari pihak Kemendikbud? Ya, selamat siang Eva. Saat ini memang aksi yang digelar sejak pagi hari tadi yang dilakukan oleh sekitar 300 orang tua siswa yang merasa dirugikan oleh kriteria usia dalam penerimaan peserta didik baru di DKI Jakarta. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan dan memang aksi ini baru saja usai. Namun beberapa dari peserta aksi masih bertahan di sini untuk menggelar sejumlah poster yang menyatakan seperti apa aspirasi yang ingin mereka sampaikan langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Dan aksi yang digelar sejak pagi hari tadi menghadirkan sejumlah orator yang menyampaikan tuntutan-tuntutan di mana para orang tua ini sebagian besar atau menitik beratkan kepada upaya untuk bisa membatalkan PPDB DKI Jakarta yang memasang kriteria usia kepada anak-anak mereka. Dan sebagian besar orang tua yang hadir di sini adalah orang tua dari siswa yang memang sangat dirugikan dengan aturan ini karena memang kebanyakan anak-anak mereka hingga saat ini sejak diumumkan tidak masuk dalam penerimaan di sekolah tujuannya karena kriteria usia masih belum mendaftar ke sekolah lain. Dan sebagian besar orang tua tersebut menyatakan bahwa mereka bingung untuk meneruskan atau ingin mendaftar kemana lagi bagi anak mereka karena selain juga kriteria usia ini tidak bisa diubah sama sekali, artinya memang usia tidak mereka kalah dari kriteria usia.
Sementara dari sekolah-sekolah swasta sendiri juga ada beberapa yang sudah menutup pendaftarannya. Nah, dari sejumlah aksi unjuk rasa ini, para pengunjuk rasa diterima oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan salah satunya yang mewakili dari peserta pengunjuk rasa atau orang tua siswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini adalah Pak Hussein Imran yang sudah bersama saya saat ini. Selamat siang, Pak Imran. Siang. Pak Imran, mungkin yang paling update adalah bisa diinformasikan di dalam tadi diterima oleh siapa, kemudian apa yang disampaikan dan seperti apa tanggapannya? Ya, jadi tadi kami ada beberapa wakil orang tua dan dari Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak, itu Pak Aris Rait dengan Pak Danang, menyampaikan bahwa ini masalahnya sudah bencana pendidikan di DKI ya. Jadi kita sudah tahu bahwa permasalahan ini hanya penggantian kata-kata jarak dengan usia. Jadi seleksi berdasarkan usia. Jadi kami sampaikan tadi sampai hari ini itu ada 58.000 anak lulusan SMP negeri yang belum diterima di mana-mana. Jadi dengan jalur yang masih ada tersisa, jadi bisa kita bayangkan lebih dari 50.000 anak akan menganggur dan karena tidak dapat diterima. Dan mereka pun untuk sekolah swasta pasti banyak masalah. Nah, kami sudah sampaikan ke pejabat tadi, Pak Dirjen, bahwa ini harus segera dibatalkan. SK 501 dari Kepala Dinas DKI, 501 2020 ini sangat fatal, hanya mengganti kata jarak dengan usia. Tanggapannya seperti apa, Pak? Artinya aspirasi ini akan diterima seperti apa dan kapan realisasi dari aspirasi dari para orang tua ini akan diwujudkan, Pak? Kami tadi tanyakan, jadi pihak Kemendikbud kemungkinan akan harus memanggil Kadis DKI, dan kami sudah sampaikan bahwa ini waktunya sudah mepet sekali karena jalur berikutnya akan berlangsung, jalur prestasi tanggal 1 itu sudah mulai. Jadi kami orang tua sini resah ya, ini kondisi seperti ini. Nah, ini kan bukan aksi pertama ya, Pak. Kalau misalnya ternyata ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, akan ada aksi lanjutannya seperti apa, Pak? Kami terus terang belum sampai ke sana, teman yang kami harapkan semaksimal mungkin selama beberapa ini ada perubahan dari pihak distrik DKI. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Bapak sebagai orang tua dari siswanya yang tidak diterima karena faktor usia, rencananya sendiri untuk anak Bapak bagaimana? Dan apakah mungkin ini juga suara dari orang tua yang lain? Ya, terus terang kami masih bingung karena sekolah-sekolah swasta sebagian sudah tutup dan itu tentunya banyak membutuhkan biaya kan. Jadi mungkin ribuan orang tua juga sedang resah sekarang. Oke, baik, Pak. Semoga sesuai dengan yang diharapkan begitu. Terima kasih banyak sudah bergabung di CNN Indonesia, Ya. Pak. Ya, Eva, seperti yang tadi diinformasikan, memang sebagian besar orang tua menyampaikan aspirasi yang sama bahwa mereka menuntut agar aturan kriteria masuk berdasarkan usia ini bisa dibatalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan nantinya rencana lanjutan setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mendengar aspirasi dari para orang tua ini, nantinya akan ada rencana pemanggilan kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Eva. Baiklah, Sufiani Tanjung melaporkan langsung dari depan gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta.